Seorang kakek sedang santai menjaga unta. Tiba-tiba terdengar suara keras dari langit. Melihat ke kejauhan, sesuatu yang mirip meteorit jatuh dari langit dan menghantam tanah. Kemudian terlihat seonggok benda hitam. Dengan cepat meluncur ke arah kakek. Unta di belakangnya sepertinya merasakan bahaya. Langsung melarikan diri dari sini. Namun kakek itu, karena rasa ingin tahunya, tetap tinggal. Dengan nekat melangkah maju untuk memeriksa. Saat debu perlahan menghilang, terlihat seonggok benda hitam. Di atasnya ada beberapa benda transparan berbentuk bulat yang bergerak. Kakek itu mengira itu adalah mutiara langka dan ingin meraihnya. Namun sebelum sempat menyentuh, terdengar suara nyaring. Kemudian, sementara itu, di sebuah kota kecil di Amerika, sering terjadi kasus hilangnya orang muda. Serif paling terkenal di daerah itu menerima laporan dari pemilik peternakan. Mengatakan bahwa kedua putranya telah hilang selama 2 hari. Truk di rumah juga hilang. Saat Serif mulai menyelidiki, ia dengan panik menemukan. Di atas ladang jagung di depan, terlihat banyak gagak berputar-putar. Seolah-olah ada sesuatu di bawah yang menarik perhatian mereka. Untuk melihat lebih jelas, Serif memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Begitu melihatnya, rahangnya ternganga. Terlihat di bawah gagak yang terbang, muncul sebuah pusaran besar. Maka ia pergi memeriksa bersama asistennya, Hei Mei. Begitu sampai di sini, ia menemukan tak terhitung batang jagung. Dipatahkan secara teratur membentuk lingkaran. Di tengahnya terdapat sebuah lubang dalam. Anehnya, daerah ini jelas merupakan tanah hitam. Namun di atas lubang dalam itu dipenuhi pasir putih. Hei Mei tidak menduga mungkin ini adalah ledakan pabrik narkoba. Namun Serif tidak setuju. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pengedar narkoba yang ingin teridentifikasi. Mendirikan pabrik di tengah ladang jagung. Saat mereka bingung, mereka menemukan truk pemilik ladang yang hilang. Padahal itu adalah mobil baru, tetapi sekarang sudah hancur. Kaca depan juga pecah berantakan. Saat kedua orang itu masih bingung, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari depan. Terlihat segerombolan belalang menyelimuti langit menuju mereka. Sang Serif hampir terluka karena tidak sempat menghindar dari belalang. Untungnya, Black Girl menariknya turun dari mobil tepat waktu sehingga ia selamat. Sebuah bentuk mirip bola mata berdiri di tengah ladang jagung. Mungkin ini adalah sinyal invasi alien ke bumi. Sang Serif yang hampir berusia 70 tahun akan segera pensiun. Wali kota memberinya medali kehormatan. Namun, saat akan pensiun, satu-satunya harapannya adalah menyelidiki apakah ladang jagung terkait dengan orang hilang. Jika tidak, ia merasa tidak pantas menerima kehormatan ini. Maka ia segera meninggalkan lokasi pesta. Dalam kegelapan malam, dia datang ke ladang jagung dengan senter. Melihat sekeliling, dia tidak melihat sosok manusia. Dia berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Anehnya, sekelompok gagak tiba-tiba terbang karena sesuatu. Kemudian, permukaan tanah bergetar aneh. Sang Serif berjongkok dan mulai menggali ke arah getaran itu. Setelah menggali cukup lama, dia tidak menemukan apa-apa. Ada sesuatu yang mencurigakan di bawah sana. Saat dia masih bingung, di dalam pasir di belakang, tiba-tiba muncul sebuah tentakel hitam. Ketika dia berbalik, satu lagi muncul di belakangnya. Kemudian, Serif yang malang ini tewas seketika. Sementara itu, anak-anak di sekolah juga mengalami keadaan aneh. Mereka semua mengeluarkan darah dari hidung. Anak-anak berteriak keras. Guru yang mengawasi di panggung menjadi bingung dan ketakutan. Semua anak di sekolah, secara bersamaan mengeluarkan darah dari hidung. Bahkan anak-anak di seluruh kota tidak ada yang selamat. Sekolah segera memberitahu orang tua. Koridor rumah sakit dipenuhi anak-anak yang berobat. Anissa segera sampai di rumah sakit dan menemukan putrinya, Sarah. Kepala sekolah menjelaskan situasi saat ini kepadanya. Semua anak tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung. Hanya putranya, Luke, yang tidak. Dia juga tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Diduga mungkin karena paparan asbes atau keracunan timbal. Dokter segera melakukan pemeriksaan cabang arteri pada anak-anak. Tidak ditemukan tanda-tanda keracunan. Hanya bisa menyuruh Anissa untuk membawa anak pulang dan mengamati lebih lanjut. Saat itu, Nick penasaran bertanya kepada dokter. Mengapa hanya dia yang tidak mengeluarkan darah dari hidung? Dokter juga tidak memberikan jawaban yang tepat. Baru sampai di rumah, dia menemukan lampu di rumah berkedip-kedip. Gambar di televisi tidak stabil. Dan banyak hewan mulai bermigrasi. Melihat situasi seperti ini, Anissa mulai khawatir tentang suaminya yang bekerja di luar. Jadi dia mengambil telepon untuk memanggilnya pulang. Namun dia menemukan bahwa lokasi suaminya, Manny, ternyata di pinggiran kota. Dan posisinya justru berlawanan dengan arah perusahaannya. Meskipun Anissa percaya pada suaminya, dia tetap mengemudikan mobilnya untuk memeriksa di sini. Yang terlihat adalah sebuah villa pribadi. Dan mobil suaminya terparkir di luar. Melalui jendela, dia dengan ketakutan menyadari. Suaminya ternyata berperilaku intim dengan wanita lain. Tak disangka, pria yang sangat dicintainya ternyata berselingkuh. Meskipun Anissa sangat kecewa, dia tidak mengungkapkannya di depan umum. Dengan air mata, dia mencari akun media sosial wanita itu. Ternyata dia bukan hanya seorang supermodel, tetapi juga seorang koki yang handal. Saat suaminya pulang ke rumah, dia berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Dan justru membuat makanan yang sama seperti itu. Setelah suaminya selesai makan, dia bertanya apakah rasanya sangat familiar. Melihat bahwa situasinya terungkap, Manny dengan tenang mengakui kesalahannya. Saat keduanya hampir bertengkar, garpu di meja makan bergerak tanpa alasan yang jelas. Kemudian seluruh rumah mulai bergetar. Gambar di televisi juga mengalami gangguan. Barang-barang di dalam ruangan mulai jatuh. Dalam beberapa detik, lampu padam. Melihat situasi ini,
Keduanya segera berlari ke atas untuk memeriksa anak. Setelah di luar sedikit tenang, Manny baru berani keluar rumah untuk memeriksa. Dengan ketakutan, dia menemukan bahwa semua rumah di sekitarnya telah runtuh. Dalam sekejap, semua fasilitas umum hancur. Beberapa orang menduga mereka mengalami serangan teroris. Namun, seorang wanita di kerumunan dengan ketakutan menemukan hanya rumah Manny yang selamat. Tanpa sadar, dia mulai curiga bahwa dia adalah pelaku serangan ini. Manny segera menjelaskan bahwa mungkin dia hanya beruntung. Namun pada saat itu, suara teriakan dua anak terdengar dari dalam rumah. Manny tidak mempedulikan yang lain dan segera kembali ke rumah untuk memeriksa. Otak Luke seolah-olah terkena rangsangan. Ia menutup kepalanya dengan kesakitan dan terus berteriak. Melihat putranya begitu menderita, Anisha tidak tahu harus berbuat apa. Setelah anak-anak sedikit tenang, ia baru berani bertanya. Luke menjelaskan bahwa di telinganya terus terdengar suara yang menakutkan. Dan terus-menerus mengulang sebuah kata yang asing. Wajiu, wajiu, wajiu. Sementara itu, sekelompok anak-anak di sekolah berencana untuk pergi piknik. Namun di jalan, mereka diserang oleh meteor. Dalam perjalanan menuju piknik, epilepsi Casbo tiba-tiba kambuh. Tangan mulai bergetar tanpa henti. Kemudian ia mulai melotot. Teman-teman di sekitarnya memanggil namanya tetapi tidak ada respon. Sementara itu, penguasa sekolah hanya berada di samping. Dengan senang hati mengambil ponsel untuk mengambil foto. Tanpa disadari, bahaya akan segera datang. Melalui kaca spion, melihat situasi di belakang. Guru hanya menoleh dengan khawatir. Sama sekali tidak memperhatikan puluhan meteorit yang tiba-tiba jatuh di depan. Guru dengan cepat membelokkan kemudi, untungnya tidak tertimpa. Namun, bus sekolah kehilangan kendali dan menerobos pagar di tepi jalan. Di depan adalah jurang ratusan meter. Pegang erat. Ketika anak-anak terbangun, mereka menemukan bus sekolah sudah terbalik. Guru yang duduk di depan sudah mengalami luka parah. Melihat pemandangan ini, anak-anak sangat ketakutan. Berteriak meminta pertolongan ke atas. Namun, ketika melihat ke sekeliling, mereka berada di jurang yang dalam ratusan meter. Pemimpin sekolah melihat situasi dan langsung menarik Casbo. Langsung melemparkannya ke tanah. Menyalahkan semua penyebab kecelakaan ini padanya. Seandainya bukan karena serangan epilepsinya, guru juga tidak akan menoleh ke belakang. Mereka juga tidak akan terjebak di sini. Menghadapi tuduhan dari preman sekolah, Casbo juga tidak berani membantah. Melihat situasi tersebut, tidak ada satupun teman sekelas yang berani maju untuk menghalangi. Kemudian, preman sekolah memerintahkan anak-anak yang lebih lemah untuk menyerahkan makanan yang mereka bawa, agar bisa segera melarikan diri. Mereka hanya bisa menggunakan batu di tanah untuk membentuk sinyal SOS. Namun setelah menunggu sehari, mereka tidak mendapatkan bantuan. Ketika malam tiba, angin kencang bertiup dan sangat dingin. Mereka hanya bisa membungkus diri dalam sleeping bag untuk menghangatkan diri. Keesokan harinya, Casbo memeriksa kondisi guru. Dengan ketakutan, dia menyadari bahwa guru sudah meninggal. Setelah kehilangan guru, anak-anak langsung panik. Salah satu anak laki-laki mengisi sisa makanan ke dalam mulutnya dengan gila. Melihat itu, preman sekolah memanggil anak buahnya dan merebutnya. Hanya Casbo yang tidak ingin tinggal di sini menunggu mati. Untuk bisa bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Di tengah tatapan bingung teman-teman sekelas, dia berjalan lurus menuju tebing. Ingin memanjat tanpa alat untuk melarikan diri. Dinding tebing sangat curam. Dia hanya bisa berpegangan erat. Beberapa batu yang menonjol menstabilkan tubuhnya. Sedikit saja lengah bisa membuatnya jatuh dan hancur. Teman-teman di bawah melihat adegan berbahaya ini. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka juga sedikit mengagumi keberanian Casbo. Saat menoleh, dia sudah merayap setengah jarak. Jarak ke tanah juga sangat dekat. Melihat Casbo hampir berhasil, anak-anak di bawah juga terpengaruh olehnya. Mereka bergegas kembali ke mobil dan mengambil ransel. Bersiap untuk meniru Casbo memanjat tebing. Dalam sekejap, Casbo sudah mencapai puncak. Melihat ke bawah, teman-teman lainnya juga mulai memanjat ke atas. Saat semua anak sudah naik, mereka baru menyadari dengan ketakutan. Penyebab kecelakaan ini bukanlah meteorit, melainkan sebuah satelit yang jatuh. Dari sebuah pecahan, terlihat serangkaian huruf Inggris. Namun, tanda ini sangat familiar bagi Casbo. Saat membuka buku gambar, ia melihat lukisan yang ia buat 3 hari lalu. Di atasnya terdapat huruf yang sama. Saat itu, Casbo belum tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan alien. Sementara itu, sebuah tim pasukan khusus Amerika yang terlatih menuju kawasan Timur Tengah untuk melaksanakan misi. Namun, mereka diserang oleh pesawat luar angkasa. Mereka diperintahkan untuk datang ke Timur Tengah untuk melakukan misi penyelamatan. Beberapa waktu lalu, sebuah tim sebelumnya menghilang secara misterius di sini. Namun, begitu mereka tiba di sini, mereka menemukan kota kecil yang besar ini kosong. Televisi terus-menerus berkedip dengan salju. Bahkan lampu sepertinya juga mengalami gangguan, menyala dan mati. Kapten Cole menyadari bahaya. Sedang bersiap memanggil rekan-rekan untuk pergi. Tiba-tiba muncul sekelompok besar warga Arab, mengelilingi mereka. Dan seolah-olah mereka terkejut, tangan mereka terus menunjuk ke depan. Saat itu, seseorang yang dibalut pakaian hitam, tiba-tiba muncul di depan orang-orang. Cole segera memerintahkan bawahannya untuk bersiap. Namun, orang berpakaian hitam tampaknya tidak memiliki niat jahat. Hanya berlutut di tanah dengan mengangkat kedua tangan. Menggumam dalam dialek lokal selama beberapa waktu. Untungnya, ada seseorang di tim yang mengerti sedikit bahasa lokal. Dengan susah payah, mereka mendengar ada sesuatu yang menyerang kota kecil mereka. Dan benda itu bersembunyi di arah sekolah. Segera,
Cole membawa rekan-rekannya ke sekolah yang disebut orang itu. Beberapa orang sangat berhati-hati. Baru saja masuk, mereka tidak menemukan sosok mencurigakan. Kemudian terdengar suara dari lantai 3. Di sini mereka menemukan lebih dari 10 orang. Anak yang selamat bersembunyi di sudut. Dinding gunung tidak tahu apa yang meledakkan sebuah lubang. Saat Cole merasa bingung, dia menemukan seorang anak laki-laki yang aneh, yang terus-menerus menggambar lingkaran di atas meja. Darah terus mengalir dari lubang hidungnya. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia tidak menjawab. Sampai Cole menggambar wajah tersenyum di samping lingkaran. Anak laki-laki itu baru bereaksi dan tertawa. Melihat anak itu tampaknya melepaskan ketakutannya. Cole segera bertanya kepada anak itu, apakah dia pernah melihat tim mereka sebelumnya? Namun anak itu tidak menjawab, melainkan menunjuk ke depan. Anak-anak lain yang melihat tindakannya berteriak ketakutan. Saat Cole melihat ke arah yang ditunjuknya, di tanah beberapa ratus meter jauhnya, muncul sebuah badai debu yang aneh. Sepertinya membungkus sesuatu. Baru sampai sini, dia menemukan radio tim sebelumnya. Cole sangat senang, membuktikan bahwa mereka telah menemukan tempat yang tepat. Namun tidak berjalan jauh, earphone seolah terganggu oleh sesuatu. Terdengar suara yang menusuk telinga. Kemudian meja mulai bergetar hebat. Belum sempat Cole dan yang lainnya bereaksi. Debu di tanah, terangkat oleh sebuah daya hisap yang besar. Situasi yang tiba-tiba membuat rekan-rekan terpisah. Dalam sekejap, satu rekan ditemukan tewas. Cole berteriak memanggil nama rekan-rekannya. Akhirnya melihat beberapa sosok rekan. Kemudian terlihat cahaya muncul di tengah debu. Berteriak memanggil rekan untuk mengikuti keluar. Namun, begitu keluar, pemandangan di depan hampir membuatnya terkejut. Yang terlihat adalah sebuah benda aneh dengan 3 kaki. Dan sangat besar. Di bagian bawah ditemukan ratusan ribu benda berbentuk bola yang bergerak. Ini jelas bukan benda dari bumi. Menyadari bahaya, Cole memerintahkan bawahannya untuk mulai menembak. Namun, meskipun peluru hampir habis, pihak lawan tetap tidak terluka sedikit pun. Dan menghadapi serangan mereka yang terus-menerus. Pihak lawan tampaknya juga marah. Bola hitam di atas mempercepat gerakan merayapnya. Cole menyadari situasinya tidak baik. Dia sedang bersiap memanggil rekan-rekannya untuk mundur. Tapi sudah terlambat. Untungnya, Kapten Cole tidak mati. Tapi bahunya terluka parah. Melihat sekeliling, dia tidak melihat seorang rekan yang selamat. Hanya melihat senjata mereka. Radar yang dibawanya tampaknya juga mengalami kerusakan. Tidak dapat mendeteksi lokasi rekan-rekannya. Dia hanya bisa mengambil radio untuk meminta bantuan. Dia mengirim koordinat saat ini secara buta lebih dari 10 kali. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia begitu marah sampai muntah darah. Saat itu, bahu kirinya terasa sakit luar biasa. Mengangkat bajunya, muncul luka besar yang terus mengalirkan darah. Dia hanya bisa menempelkan kain kasa untuk menghentikan pendarahan sementara. Kemudian, dengan luka tersebut, dia bersiap berjalan kembali ke camp untuk meminta bantuan. Tapi di gurun, matahari bersinar terik. Ditambah dengan luka di tubuhnya, Cole tidak bisa menahan. Belum berjalan jauh, dia pingsan di tanah. Saat lemah, dia bahkan mengalami halusinasi. Dia melihat istrinya berdiri tidak jauh. Seolah-olah mendorongnya untuk bertahan hidup dengan kuat. Mungkin dia belum saatnya mati. Saat dia sudah sekarat. Tal, terima kasih. Untuk menonton